kali ini mohon maaf mengganggu kesibukannya Bu Nita, karena saya ada tugas Ibu dari pendidikan guru penggerak dalam rangka demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kemarin sudah dapat teorinya, hari ini diharapkan saya bisa menggali lebih dalam apa yang sudah dipraktekkan Bu Nita sebagai kepala sekolah di PKIT Cahaya Umum. Baik, siapa membantu sebisanya? Sukseskan tugas ujian. Terima kasih Bu Nita. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu. Ini nanti bisa disinkronkan dengan kehidupan nyata. Jadi apa yang saling melengkapi kemarin teorinya, sekarang saya menganalisis prakteknya. Insya Allah. Insya Allah ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya mungkin. Sebagai kepala sekolah pastinya Ibu tidak ada, hampir tidak ada, atau bahkan sering maksudnya tidak ada mulus-mulus saja, pasti menemukan berbagai hal, termasuk konflik, termasuk problem yang saling bertuburkan. Dan secara teori itu kan kami mendapatkan ada problematika rujukan moral, kemudian ada problematika dilema etika. Nah, ketika Ibu sendiri mengalami suatu kasus atau suatu masalah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi bahwa oh ini masuk di dilema etika atau ini masuk di rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Dian. Yang jelas tentu ketika kita berada pada ranah sehari-hari tidak lepas dari permasalahan, dan memang tidak semua masalah itu masuk dalam kasus dilema etika. Jadi ketika mengidentifikasi tentu harus dilihat, dicerna, diamati apakah ini memang masuk dalam kasus dilema etika. Jadi kalau saya pribadi berdasarkan dengan pengalaman, tentunya terkait dengan dilema etika itu ada kriterianya yang masuk ke dalam dilema etika. Jadi diantaranya yang pertama bahwa yang masuk dalam kasus dilema etika itu pasti ada keputusan yang tidak sempurna. Ada keputusan tidak sempurna, keputusan yang memang pasti ada posisi di mana keputusan itu tidak selamanya 100% sempurna. Kemudian karakteristik lain adalah di mana selalu ada di kasus dilema etika itu konflik nilai gitu ya. Jadi ada hal-hal yang bertentangan. Jadi itu yang berdasarkan pengalaman saya mengidentifikasi mana yang memang masuk dalam kasus dilema etika atau hal yang lain. Seperti itu dia. Jadi ini cara mengidentifikasinya ada dilema dan ada rujukan moral. Kemudian Ibu ketika itu dihadapkan dengan dilema etika, bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusannya, prosedurnya bagaimana Ibu? Prosedur sebenarnya sederhana karena itu kaitannya juga dengan hati, dengan sisi-sisi psikologi juga. Jadi ketika dihadapkan pada kasus dilema etika ini, sederhananya saya adalah saya berkoordinasi dengan orang-orang kepercayaan yang ada di sekolah gitu. Jadi menerima dan juga mengajak mereka diskusi untuk bisa melihat sisi lain mana yang mungkin tidak bisa saya jangkau. Jadi yang paling utama adalah orang kepercayaan itu yang saya jadikan sebagai second opinion ya. Jadi dan juga perspektif lain yang juga saya bisa ambil gitu untuk nanti saya ambil mana keputusan yang paling baik seperti itu. Jadi melibatkan second opinion tadi. Kemudian dalam tentu saja dalam mengambil keputusan itu tidak hanya sakit-sakit ketentuannya, tetap ada langkah-langkahnya. Mungkin Bu Nita bisa menceritakan bagaimana langkah-langkah Bu Nita dalam mengambil keputusan ketika terjadi dilema etika. Kalau berdasarkan pengalaman Bu Dian, jadi ada hal-hal yang memang bisa dibicarakan atau diselesaikan saat itu juga, ada yang memang butuh waktu Jadi umumnya yang sudah saya lakukan ketika di rapat guru itu saya sampaikan kepada teman-teman guru Jadi ketika ada satu masalah kita rembuk bersama.
Tapi ada sisi lain, satu masalah yang memang itu butuh diputuskan segera. Jadi hanya beberapa orang yang saya sebut orang kepercayaan itu, misalnya seperti wakil kepala sekolah itu yang saya ajak untuk diskusi memutuskan satu hal yang memang perlu diputuskan saat itu juga. Dan kalau saya bawa ke ranah rapat guru, biasanya itu berupa kesepakatan yang barangkali hal itu nanti bisa terulang lagi di masa yang akan datang meskipun mungkin kasusnya berbeda, seperti itu. Kemudian dari langkah-langkah tadi atau mungkin ada hal yang kita mendesak ketika tidak akan berbeda kasus, maka kemudian adakah sesuatu yang guru anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kalau efektif itu yang jelas lebih pada komunikasi ya. Jadi dan keterbukaan yang jelas, memulai komunikasi dan juga keterbukaan satu sama lain. Memang kadang tidak enak gitu dia, karena untuk beberapa hal gitu butuh seperti menjaga perasaan, butuh menimbang satu hal yang lain, loyalitas guru misalnya dihadapkan dengan pada kondisi dia, misalnya satu sisi dia loyal, tapi satu sisi mungkin butuh keputusan yang berbeda. Nah seperti itu. Jadi efektif bagi saya ya terbuka itu, jadi komunikasi dan terbuka gitu. Karena bagi saya ketika memang itu dibicarakan dengan segera, insya Allah keputusannya juga bisa diambil dengan segera. Tentu keputusan itu mungkin tidak nyaman bagi saya atau bagi guru tersebut ya, atau siapa yang mengalami, tapi setidaknya mengambil yang terbaik, yang baik dari yang baik, ya. Karena tidak bisa keputusan itu mungkin 100% nyaman pada kedua belah pihak, seperti itu. Berikutnya Ibu, ini ada yang efektif nih, hal-hal yang efektif. Karena dalam mengambil keputusan itu pasti ada tantangan ya, bagi Bu Nita apa saja yang merupakan tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan? Tantangan dan hambatan lebih pada personal kita masing-masing. Jadi orangnya, gurunya, gitu ya kalau kita bicara sekolah. Jadi tantangannya adalah ya SDM itu sendiri, gitu. Bagaimana bisa mengkondisikan seseorang pada situasi yang mungkin sangat diinginkan tapi tidak didapat gitu. Jadi karena mempertimbangkan satu dan lain hal. Contoh kasus misalnya ada satu kejadian di mana satu guru harus izin karena ada tugas dinas, satu guru harus izin segera karena keluarga. Nah itu juga tantangannya kerasa sekali nih. Bagaimana mengatur jam pembelajaran supaya anak juga tetap terkondisikan, terpenuhi juga kebutuhannya. Nah jadi tantangan paling utama di manusianya itu sendiri, mengkondisikan bagaimana masing-masing dari kami di satu kondisi yang mungkin tidak nyaman itu gitu, kita sama-sama bisa saling menemukan satu kemufakatan yang kita sadari betul bahwa pasti tidak semuanya bisa mendapatkan 100% keinginannya. Jadi lebih pada bagaimana pribadi-pribadi itu sendiri termasuk saya. Jadi tantangannya juga diri saya sendiri, bagaimana saya juga bisa merelakan satu kondisi itu tidak nyaman tapi semuanya bisa didapat seperti itu. Jadi kalau tidak meminimalisir dan menyiapkan ke lapangan kerja keputusan itu memang ada pihak yang dalam tanda kutip tidak 100% terpenuhi. Kemudian dalam penyelesaian masalah tadi mungkin sudah di-spill itu sedikit ya. Jadi ada yang harus mendadak harus langsung diputuskan sekarang, ada yang butuh waktu, rentang waktunya. Nah ketika ada keputusan yang rentang waktunya panjang itu, mungkin Ibu ada jadwal tertentu atau bagaimana itu? Kalau ada keputusan tapi punya rentang waktu yang panjang, mungkin Ibu pengaturan waktunya bagaimana dari permasalahan muncul kemudian mengambil keputusan? Kalau secara jadwal khusus mungkin tidak ada, hanya berdasarkan kalau saya membawa pada rapat guru, jadi kesepakatan saja terkait dengan alur. Jadi ketika ada sesuatu maka disampaikan di rapat itu, dan juga memunculkan hal-hal yang mungkin muncul dalam keseharian kita. Jika begini nanti begini, jika begini maka begini. Itu yang saya gali lewat teman-teman, jadi gambaran-gambaran yang saya mungkin tidak dapat
kalau saya berpikir sendiri seperti itu. Jadi kalau secara jadwal khusus mungkin tidak ada, tapi alur di mana duduk bersama itu menjadi satu hal yang bagi saya efektif. Kemudian guru-guru menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baru setelah itu kalau betul itu terjadi maka itulah yang dijalankan. Dan sejauh ini adalah yang disepakati oleh kami gitu ya, saya dan juga teman-teman di sekolah adalah bagaimana kita fokus pada solusi, langsung ke situ, dan solusi itu tidak melulu harus dari kepala sekolah, karena bisa jadi dari teman-teman guru mungkin bisa dapat memunculkan solusi yang mungkin lebih efektif seperti itu. Jadi alur saja yang disepakati oleh kita yang ada di sekolah seperti itu. Tadi pertanyaan pertama sampai ke pertanyaan ke-6 tadi yang sudah banyak kita sampaikan ya. Ada tantangannya, kemudian bagaimana prosedurnya, kemudian ada tahap-tahapannya. Tentunya ada tantangan, ada juga jalan keluar. Nah, menurut Bu Nita nih, adakah faktor atau orang yang bisa membantu mempermudah dalam mencapai pengambilan keputusan? Tentu ada ya Bu Dian ya, karena selalu kita yakini bahwa setiap satu masalah pasti ada jalan keluar. Orang pasti ada, jadi orang kepercayaan itu yang saya sebut ya. Jadi yang saya fungsikan sebagai wakil kepala sekolah salah satunya, kemudian juga SDM itu juga menjadi salah satu dari faktor yang mendukung ya adanya jalan keluar itu seperti itu. Dan tentu kembali lagi personal. Jadi kalau dibuat stepnya ya, step pertama itu ya adalah waka, kemudian SDM, kemudian teman-teman gitu. Jadi saya tidak menutup kemungkinan gitu ya, tidak menutup komunikasi dengan teman-teman untuk bisa dimintain pendapat mereka seperti itu. Jadi selalu ada, karena saya juga memfungsikan, saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya tidak bisa, tentu saja saya tidak bisa memutuskan sesuatu hal yang paling benar yang disepakati bersama itu kalau saya sendiri. Makanya saya butuh teman-teman di luar diri saya seperti itu ya. Komunikasi gitu dari yang dapat saya garis bawahi adalah komunikasi yang intens antara Bunita dengan teman-teman semuanya gitu ya. Kemudian closing statement dari Bunita, closing statement tentang apa yang sudah kita perbincangkan hari ini tentang tahapan pengambilan keputusan. Mungkin ada sesuatu garis besarnya yang dapat jadi rujukan untuk saya untuk melangkah ke depannya. Sedikit mungkin kemudian juga itu untuk menguatkan diri saya bahwa terkait dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita di sekolah nih. Jadi alur dan lain sebagainya, yang jelas tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, dan yang jelas jiwa yang pikiran tenang, hati yang tenang itu juga menjadi satu kunci keberhasilan. Juga tidak mengabaikan keberadaan dari siapapun yang ada di sekolah ini, karena yang ada di sekolah ini adalah bagian dari kita, bagian dari kepala sekolah yang harus memang jalan bersama. Apapun yang dihadapi, apapun masalahnya, ya kita hadapi bersama, sekaligus juga dengan jalan keluarnya itu juga kita sepakati bersama. Jadi masalah itu bukan untuk dihindari, tapi masalah itu untuk menjadikan kita lebih dewasa, untuk lebih baik lagi. Seperti itu kurang lebihnya dia. Luar biasa sekali Bu Nita. Jadi masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk menjadikan kita lebih dewasa. Insya Allah seperti itu. Buat hari ini ya Bu Nita. Terima kasih sekali Bu Nita sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Mohon doanya semoga pendidikan guru penggerak saya bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, 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 amin. Sukses selalu Bu Dian. Amin, amin. Semangat.
lain gitu ya. Secara prakteknya barangkali Budian yang sudah dibekali dengan teorinya, dan nanti kita bisa sharingkan kembali juga. Misalnya dalam hal ini saya secara teori belum betul, nah nanti kita bisa saling belajar gitu ya. Tadi ke pertanyaan bagaimana kita mengidentifikasi sebuah kasus itu, apakah itu termasuk dilema etika atau bujukan moral ya. Dalam kenyataannya memang sering seorang kepala sekolah itu akan menghadapi beberapa permasalahan di lapangan. Nah, terkait dengan dua hal itu, apakah sebuah kasus atau kejadian itu merupakan dilema etika atau itu sebuah bujukan moral, memang kadang-kadang kita secara pengalaman akan lebih mudah berdasarkan seberapa sering kita itu mengalaminya sendiri gitu ya. Jadi kalau secara singkat yang kita bisa membedakan yang mana itu dilema etika atau bujukan moral, kita bisa melihat dari dua hal itu. Kalau sebuah kejadian itu sebetulnya hal yang benar, dalam arti pilihan satu itu sebetulnya benar, dua benar secara etika, secara moral, secara aturan, itu masuk ke dalam dilema etika. Artinya dua hal ini benar-benar kita ambil keputusan ini juga benar, ini juga benar gitu ya. Tetapi kita diharapkan bisa memilih nanti hal yang secara kemanfaatan atau prioritas itu harus yang lebih urgent itu yang mana. Sedangkan kalau bujukan moral kita lebih mudah mengidentifikasi, karena dalam hal ini kita bisa menangkap bahwa sebuah keputusan itu bisa kita ambil yang ini pasti benar, yang ini ada unsur tidak benar gitu ya. Jadi secara kasat mata barangkali lebih mudah untuk kita mengambil keputusan dalam kasus yang bujukan moral tersebut. Pertanyaan berikutnya, Bu Arum, terus bagaimana strategi Ibu untuk menentukan, untuk mengambil keputusan ketika dua kasus itu benar, dan dengan bagaimana kita mau mengambil keputusan tadi ya, Budian ya. Jadi terkait dengan kasus-kasus yang itu ranahnya dilema etika, tentunya harus berbagai macam pertimbangan kita lihat. Yang pertama tadi peraturan ya, peraturan sekolah itu kadang-kadang bisa kita pakai sebagai tolak ukur yang pertama. Apakah ada peraturan sekolah itu mengizinkan atau tidak? Kalau mengizinkan kan berarti gampang ya, kita tinggal oke. Tetapi kalau tidak, kita akan masuk ke pertimbangan selanjutnya. Yang kedua yang kita ambil di sini adalah tentang kepentingan pribadi atau umum. Tentunya kita kadang-kadang harus mengutamakan kepentingan umum. Nah, jikalau kepentingannya itu agak meragukan antara kepentingan pribadi dan umum, kita masuk ke pertimbangan ketiga. Barangkali hasil akhirnya itu nanti akan berdampak atau tidak untuk sekolah gitu ya. Kalau itu memang awalnya kepentingan pribadi, misalnya izin studi, izin melanjutkan belajar, tetapi kita pasti kedepannya akan juga mengambil manfaatnya. Berarti hasil akhirnya pendidik kita itu akan meningkat secara kompetensinya gitu ya. Dan yang terakhir, kita bisa mengambil skala prioritasnya. Kalau memang itu untuk meningkatkan skill atau kemampuan yang itu pastinya akan secara prioritas itu kita butuhkan untuk sekolah, itu akan kita permudah untuk mengambil keputusan. Oke, luar biasa sekali Bu Arum. Jadi dalam pengambilan keputusan ada 4 hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada kepentingan pribadi atau orang banyak, kemudian sesuai aturan apa enggak nih, kemudian ada juga hasil akhirnya, kemudian skala prioritas. Barangkali juga butuh ditambahkan yang hal-hal terkait dengan kepentingan dan dia itu secara ini ya, secara kemanusiaan kan kadang bermain juga. Jadi kita nggak bisa saklek bahwa aturannya seperti ini, prioritasnya seperti ini. Justru kadang rasa etikanya itu yang harus kita, yang membuat kita itu harus mengabaikan 1, 2, 3. Kita harus memasukkan unsur empati, unsur kemanusiaan itu dalam pengambilan keputusan.
selanjutnya Ibu, tadi kan sudah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika dalam pengambilan keputusan saat dilema etika. Kemudian langkah-langkahnya Ibu, langkah-langkahnya mengambilan keputusan ini apa saja Ibu? Hampir sama barangkali ya. Kalau tadi kita dasar-dasar pengambilan keputusan, kalau yang ini langkahnya, tentunya yang pertama langkahnya adalah ketika kita sudah menghadapi gitu sebuah kasus yang masuk dilema etika, kita akan menganalisa tadi ya, menganalisa rencana pengambilan keputusan kita itu berdasarkan 5 poin yang sudah saya sebutkan. Yang kedua, kita tetap tidak bisa memutuskan dengan cara pandang kita sendiri. Kita dalam hal ini sebuah sistem pastinya harus berpikir bahwa kadang keputusan yang diambil oleh banyak orang itu lebih manfaat, lebih tepat, dan barangkali secara pilihan itu lebih mendekati yang paling benar. Jadi langkah kemudian yang kita bisa lakukan adalah bermusyawarah, melibatkan pihak-pihak yang sekiranya bisa memberikan masukan kepada kita. Dan yang ketiga pastinya kita akan mengkomunikasikan dengan subjeknya langsung, begitu ya, beberapa opsi yang akan kita berikan pilihan. Tetap mengkomunikasikan dengan pihak lain, kemudian kita berkomunikasi dengan pihak yang bermasalah ini. Langkah-langkahnya ada 3 langkah nih Bu. Kemudian dari tadi pertanyaan pertama, kedua, ketiga, menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini efektif Ibu, efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kalau dibilang efektif atau tidak efektif, tentunya selama ini sejauh ini kita masih trial error gitu ya. Kadang sebuah kasus itu mudah kita selesaikan, kadang cara ini nggak bisa dipakai untuk kasus yang berlainan gitu. Tetapi pada prinsipnya hal-hal yang membuat efektif adalah ketika kita selaku pimpinan itu menerima dulu, mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dan kita lihat secara objektif. Nah, yang menjadi terberat adalah perasaan atau ego atau langsung penilaian dari kita, itu kita singkirkan. Itu yang paling berat ya. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai orang yang empati, berempati. Jadi itu, karena itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi mencoba melihat itu jangan dari seperti kacamata kuda. Kita harus menerima berbagai macam mungkin masukan juga gitu ya. Yang kedua tentunya melibatkan orang lain itu akan membuat kita memandang masalah itu dengan lebih itu tadi adil gitu ya. Dan yang ketiga tentunya komunikasi yang baik dengan orangnya tersebut. Hal-hal apapun kalau kita itu tidak dengan dasar tadi berprasangka baik, itu akan menghasilkan keputusan yang subjektif menurut kita saja. Jadi bagi saya sekali lagi, efektif itu adalah ketika keputusan bisa diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan ataupun tidak merugikan kita selaku pimpinan sebuah lembaga atau sistem. Apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam proses pengambilan keputusan ini? Tantangan ya Bu ya, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa sebuah dilema itu tantangannya pasti ke perasaan, ke rasa nurani kita gitu ya. Jadi pertama tantangan yang sering kali saya rasakan itu atau imbasnya terkait dengan pengambilan keputusan, karena seringnya kita kan tidak bisa gitu ya mengakomodir atau mengabulkan semua hal yang menjadi permintaan pihaknya. Kita tadi harus win-win solution tadi. Jadi kadang-kadang ini memang kadang kita harusnya kayak gini, tapi itu bertentangan dengan peraturan. Nah, kita kadang merasakan pasti ini mengecewakan seseorang itu gitu ya. Jadi tantangan pertama kita pasti akan menghadapi atau siap dengan
kekecewaan atau ketidakpuasan yang dihadapi oleh rekan kita atau guru atau pihak gitu ya yang bermasalah tadi. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan individu atau pribadi yang mohon maaf agak keras gitu ya. Nah, ketika barangkali keputusan yang sudah kita pertimbangkan dengan 5 hal di atas, kita lihat prioritasnya, kita lihat kemanfaatannya, kita berkaca pada aturannya, kemudian kita sudah mempertimbangkan dengan matang, kita ambil keputusan, ternyata keputusan ini nggak bisa diterima oleh pihak yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini tentunya harus ada komunikasi ya, harus ada usaha yang lebih bagaimana kita mengkondisikan bahwa tidak semua keputusan itu harus mengakomodir keinginannya. Ini sudah dengan pertimbangan secara dampak-dampak lain gitu ya, bukan pertimbangan pribadi. Nah, ini menjadi tantangan kedua juga yang tidak mudah. Jadi mengkondisikan pihak yang bersangkutan supaya mau menerima keputusan yang kita ambil. Kemudian Ibu, ketika Ibu dihadapkan dengan posisi pengambilan keputusan atau gitu, ada suatu masalah, kemudian Ibu harus memutuskan, itu apakah Ibu akan membuat jadwal dulu, membuat langkah-langkah, kemudian atau ketika ada masalah Ibu langsung memutuskan dari Ibu, atau butuh waktu sebentar, kasih waktu sekian, atau bagaimana Ibu? Tergantung kasusnya mungkin ya. Kalau sekiranya itu hal yang kita langsung bisa secara pengalaman, secara pemikiran itu sudah mantap, atau masalahnya nggak terlalu berat, mungkin bisa kita putuskan saat itu juga gitu ya. Tetapi kalau untuk kasus yang kompleks, kemudian melibatkan banyak hal, keterkaitannya dengan berbagai macam kondisi juga tidak kecil, tentunya kita butuh waktu untuk pertimbangannya bagaimana, nanti harus melibatkan siapa, tentunya butuh waktu untuk mencari keputusan yang paling tepat gitu. Nah, menurut Ibu dalam proses pengambilan keputusan itu adakah faktor-faktor atau seseorang yang bisa mempermudah, membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Andaikan ada, itu faktor apa Ibu, atau siapa? Karena yang kita hadapi sehari-hari itu masalah ini ya, kadang masalah tentang kelembagaan, tentang fungsi jabatan kita dalam sebuah tim, tentunya lebih banyak saya akan meminta bantuan pada faktor luar gitu ya, baik itu rekan sejawat atau karena dalam hal ini itu kita ada di yayasan, juga ada yang lebih di atas kita. Jadi ada pihak-pihak yang bisa membantu saya untuk mengambil keputusan yang rasanya itu lebih tepat dibandingkan ketika saya langsung memutuskan sendiri. Karena sering kejadian gitu ya, ketika kemudian saya itu memutuskan sendiri dan ibaratnya sudah kita sampaikan, dan kemudian kita hari lain itu cerita dengan teman yang lain atau ini, tiba-tiba kita malah kita seakan-akan sadar, keputusanku yang kemarin itu ternyata setelah terjeda beberapa hari kurang tepat gitu ya. Nah, dari pengalaman tersebut saya berusaha ketika ada hal-hal yang butuh diputuskan itu jangan buru-buru memutuskan sendiri. Alangkah baiknya itu kalau diangkat dalam entah itu forum musyawarah ataupun kita meminta masukan dari pihak yang lebih berkompeten. Jadi tetap pertanyaan terakhir dari tadi pertanyaan 1 sampai ke pertanyaan ke-7, banyak yang Ibu sampaikan, ada prosedur dan sebagainya. Itu dari proses pembelajaran ini Bu, dari Ibu terbiasa dengan mengambil keputusan pada masalah-masalah yang dilema etika, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik ketika Ibu mengalami suatu dilema etika? Ya, ini pertanyaan closing mungkin ya Bu ya. Jadi saya dengan pertanyaan ini juga sedikit banyak memflashback kembali gitu ya, tentang beberapa keputusan pengalaman yang pernah saya lakukan.
Jadi kalau dalam titik ini saya tuh merasa bahwa yang harus menjadi pelajaran utama adalah kita itu eh, menepis dulu ego kita dan terburu-buru mengambil keputusan. Saya rasa dua hal itu yang sering sekali muncul kembali gitu ya, ketika meninjau ulang sebuah keputusan kita langsung buru-buru. Yang terjadi itu kadang tiba-tiba sadar bahwa oh harusnya tidak seperti itu. Jadi yang pengalaman atau pembelajaran yang saya ambil itu didengarkan dulu, diendapkan dulu, kita lebih empatinya itu dikedepankan, analisanya itu secara objektif tadi, baru dengan mungkin petunjuk dari Allah gitu ya, kita berusaha membuat keputusan itu dengan rasional, dengan empati, dengan memposisikan diri bahwa kita juga harus terlibat dalam perasaan orang yang meminta tadi. Jadi diharapkan keputusan yang diambil itu keputusan yang bijak, keputusan yang bisa menjadi solusi untuk kedua-duanya. Jadi menahan ego itu ya, dan menimbang dengan melibatkan entah itu teman sejawat, entah itu atasan kita yang lebih tinggi, dan yang terlebih penting meminta petunjuk dari Allah.